Sahabat dengerin ilmu, di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pemaparan ataupun penjelasan dari sahabat Nabi yang bernama Ali karamallahu wajhah, yang nanti akan ada dialog antara ayah dan anak. Anaknya sahabat Nabi yang bernama Ali karamallahu wajhah ini adalah Hasan dan Husain, yang mana nanti mereka berdialog tentang bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita tawajuhkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya kepada ayahku tentang kesibukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayahku berkata, aku diizinkan masuk ke rumah beliau secara langsung. Kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk rumah, beliau akan membagi waktunya menjadi 3 bagian. Satu bagian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu bagiannya untuk keluarganya, dan satu bagian untuk istirahat. Kemudian waktu istirahatnya pun diberikan untuk orang-orang, yakni melayani manusia. Masya Allah. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu berkata, kemudian aku juga bertanya kepada ayahku, lalu apakah kesibukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar? Ayahku menjawab, beliau sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga lidahnya dari perkataan yang sia-sia, akrab dengan sahabat-sahabatnya, dan tidak berpisah dengan mereka, memuliakan setiap pemuka kaum, dan menjadikannya sebagai amir. Amir itu adalah pemimpin. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat berhati-hati dalam bertemu dengan orang-orang untuk menjaga jangan sampai menyakitinya. Akan tetapi tidak ada perbedaan dalam beramah tamah dengan siapapun. Selalu memperhatikan teman-temannya, selalu bertanya tentang keadaan teman-temannya kepada orang-orang, selalu memuji perkara yang baik dan membenarkannya, dan menjelaskan keburukan dan kerusakan perkara yang buruk. Dalam setiap pekerjaannya ada keseimbangan. Perhatian beliau kepada orang-orang sama semuanya. Jangan sampai mereka lalai, atau bahkan jangan sampai mereka bosan. Setiap waktu beliau sallallahu alaihi wasallam mengaturnya. Jangan sampai ada yang tidak tertunaikan haknya dan tidak lari dari menunaikan hak. Orang-orang yang dekat dengannya adalah orang-orang yang mulia. Maka orang yang paling utama di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengasihi semua orang. Orang yang paling tinggi martabatnya di sisinya adalah orang yang paling banyak membantu sesama. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu berkata, kemudian aku bertanya kepada ayahku tentang majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayahku menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika duduk dan berdiri, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan suatu tempat untuk dirinya, bahkan melarang orang lain dari berbuat hal yang sedemikian. Oleh karena itu, beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di mana saja beliau mendapatkan tempat, dan beliau juga menyuruh sahabat-sahabatnya untuk melakukan hal yang demikian itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberi bagian kepada setiap orang yang duduk dengannya sesuai dengan kemampuannya, dan tidak ada seorang pun yang merasa bahwa orang lain yang lebih dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dirinya.
Jika ada seseorang yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk suatu keperluan, maka beliau akan selalu duduk bersamanya, sehingga orang itu yang berdiri meninggalkan beliau terlebih dahulu. Dan siapa saja yang datang kepadanya meminta sesuatu, maka ia akan mendapatkan apa yang ia minta, atau akan mendengarkan suara yang penuh kasih sayang, yakni jika tidak punya sesuatu yang diminta, beliau sallallahu alaihi wasallam akan menolaknya dengan lemah lembut. Akhlak baik beliau sallallahu alaihi wasallam sama rata kepada semua orang. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bapak para sahabat dalam hal kasih sayang, dan hak setiap manusia adalah sama di sisi beliau. Majelis beliau sallallahu alaihi wasallam adalah majelis yang penuh dengan sifat santun, malu, jujur, dan amanat, yang di dalamnya tidak ada suara yang keras, tidak mencemarkan nama baik seseorang, dan tidak membicarakan kekurangan seseorang. Semua yang duduk di majelisnya mendapatkan hak yang sama. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjaga takwa dan tawadu, memuliakan yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, mendahulukan orang yang berhajat, dan mengurusi para musafir. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu berkata, kemudian aku bertanya kepada ayahku tentang apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang duduk di majelisnya. Maka ayahku menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjumpai mereka dengan sopan dan ramah. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lembut tabiatnya dan bertutur katanya, tidak kotor pembicaraannya dan tidak kasar, tidak berjalan-jalan di pasar dan tidak berbicara yang tidak senonoh, tidak membicarakan keburukan seseorang dan tidak memuji seseorang yang tidak sepatutnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam memalingkan muka dari sesuatu yang tidak beliau sukai, dan orang-orang memahami hal itu sehingga mereka akan bertanya kepadanya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengomentarinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga dirinya dari 3 perkara. Yang pertama bertengkar, yang kedua berbicara yang dibuat-buat, dan yang ketiga pekerjaan yang sia-sia. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjaga orang lain dari 3 perkara. Tidak mencaci maki seseorang, yang kedua tidak mencela seseorang, dan yang ketiga tidak mencari aib orang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam hanya akan mengatakan suatu ucapan yang bisa mendatangkan pahala. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara, maka orang-orang yang duduk mendengarkannya menundukkan kepala mereka, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang sedang bertengger. Dan jika beliau sallallahu alaihi wasallam sudah diam, barulah orang lain akan berbicara. Dan di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam, pembicaraan siapapun tidak ada yang dipotong. Jika beliau memulai sesuatu pembicaraan, maka orang-orang akan duduk diam mendengarkannya hingga beliau menyelesaikan pembicaraannya. Di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam, pembicaraan setiap orang yang duduk di majelisnya punya hak yang sama untuk diperhatikan. Apabila ada perkataan yang lucu sehingga menyebabkan semua orang tertawa, maka beliau sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum. Dan jika ada perkataan yang menakjubkan sehingga semua orang merasa takjub, maka beliau sallallahu alaihi wasallam juga ikut merasa takjub. Beliau bersabar
mendengarkan pembicaraan orang asing yang berbicara ke sana kemari, sehingga sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam akan membawa orang-orang seperti itu kepada beliau supaya bertanya kepada beliau, sehingga mereka akan mendapatkan ilmu yang baru. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu bersabda, "Jika kalian melihat orang yang meminta hajat kepadamu, maka bantulah ia, dan jika dia memujimu, maka janganlah kamu bersenang hati. Boleh saja kamu bersenang jika dia mengucapkan sesuatu sebagai tanda terima kasih. Janganlah kamu memotong pembicaraan seseorang, tetapi jika pembicaraannya melampaui batas, maka potonglah pembicaraannya dengan melarangnya berbicara atau meninggalkan majelisnya." Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu berkata, "Kemudian aku bertanya kepada ayahku tentang diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahku menjawab, diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk 4 perkara. Yang pertama, atas dasar ilmu. Yang kedua, karena berhati-hati. Yang ketiga, untuk mengukur lawan bicaranya. Dan yang keempat, untuk bertafakkur." Maksud mengukur di sini adalah dalam hal muamalah. Beliau sallallahu alaihi wasallam memikirkannya secara keseluruhan dan mendengarkan ucapan orang-orang. Dan tafakkur beliau sallallahu alaihi wasallam adalah mengenai perkara yang kekal, tidak fana, dan sifat pemaaf telah menjadikan beliau juga penyabar. Dalam hal demikian, tidak ada suatu perkara yang menyebabkan beliau marah, sedih, atau khawatir. Sifat kehati-hatian telah dikumpulkan dalam 4 perkara. Beliau sallallahu alaihi wasallam memilih perkara yang baik supaya orang-orang menirunya, meninggalkan perkara-perkara yang buruk supaya orang-orang meninggalkannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengerahkan seluruh fikirannya untuk sesuatu yang dilihat oleh beliau dapat menyebabkan umat menjadi baik, dan perkara yang baik untuk umat beliau sampaikan kepada umatnya. Demikianlah beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat untuk umatnya. Perkataan Abu Syekh Akhlaqun Nabi. Alhamdulillah, sahabat dengerin ilmu. Kita sudah ada di penghujung daripada materi yang tadi disampaikan. Maka sebaik-baik ilmu adalah ilmu ketika kita mendapatkannya, kita mampu untuk mengamalkannya. Maka untuk ikhtiar kita, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu-ilmu yang kita pelajari diberikan kekuatan oleh Allah agar kita mudah untuk mengamalkan ilmu tersebut.